Tingginya permintaan rapid test di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur menyebabkan terjadinya kerumunan yang berpeluang mengganggu aktivitas penerbangan. Misalnya, keterlambatan berangkat menuju destinasi tujuan. Inilah kerumunan yang terjadi karena masyarakat membutuhkan rapid test antigen pemeriksaan COVID-19 yang juga disediakan oleh pengelola bandara. Sebelumnya, pemerintah menetapkan syarat wajib rapid test antigen bagi pelaku perjalanan di dalam maupun luar negeri. Dengan begitu, syarat rapid test antibodi tidak berlaku lagi untuk perjalanan udara. Kebanyakan yang mengantri rapid antigen merupakan calon penumpang yang akan terbang pada hari ini. Terlihat dari para pengantri yang membawa banyak barang bawaan dan tidak sedikit calon penumpang yang juga akhirnya tertinggal pesawat karena harus mengantri untuk rapid antigen ini. Nah, yang jadi pertanyaan paling penting ya, sebenarnya tes rapid antigen ini untuk nyari selamat atau nyari potensi penularan di tengah kerumunan? Kalau kita lihat tadi cukup bahaya, ini malah ibarat kata menyelesaikan masalah dengan masalah baru namanya. Iya, betul banget. Karena kalau kita lihat ini juga sebetulnya tidak hanya terjadi di Bandara Juanda saja, tapi juga di Bandara Soekarno-Hatta ini juga terjadi begitu juga di stasiun kereta seperti di stasiun Gambir Jakarta. Dan ini juga ada kerumunan, antriannya juga panjang sekali dari calon penumpang, dan di sini juga di Bandara Sueta ini antriannya juga bahkan sampai ratusan meter, dan juga yang di stasiun antriannya juga panjang, ini nyaris hingga 1.000 orang kalau kita lihat. Dan ini benar-benar ya justru malah jadi peluang untuk adanya klaster baru. Betul sekali, selain peluang klaster baru dan juga di bandara-bandara ini saya alami sendiri pagi ini juga antrian antigen di tempat-tempat yang bisa melakukan tes antigen di Jakarta itu juga sekarang sangat full sekali begitu. Tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa membooking lebih awal begitu karena memang sudah mengular sekali antriannya meskipun kita sudah booking dari hari-hari sebelumnya. Dan memang kalau kita refleksikan dengan ekonomi yang bergerak karena adanya mobilitas masyarakat di akhir tahun ini memang penting sekali untuk tetap melakukan perjalanan begitu karena pasti bisa mendongkrak perekonomian di daerah-daerah juga. Tapi kita harus ingat angka penularan juga terus bergerak tinggi kalau prosedur di stasiun atau bandara tidak mampu mengurai antrean panjang. Nah, mungkin masyarakat juga bisa ya berinisiatif untuk tes rapid antigen di lokasi-lokasi lainnya untuk menghindari kerumunan. Jadi tetap ingat kesehatan Anda dan orang-orang di tujuan perjalanan Anda ini juga penting. Jadi selalu terapkan 3M di masa pandemi ini. Meskipun ingin berpergian atau berliburan sekalipun jangan tetap lupakan yang namanya protokol kesehatan. Dan berikutnya kita beralih ke informasi teknologi di mana Apple juga bergabung dalam persaingan membangun mobil pada tahun 2024 mendatang. Nah, mobil ini rencananya akan memiliki teknologi baterai yang diproduksi oleh Apple sendiri. Project Titan begitulah nama upaya pabrikan ponsel yang ternyata desainnya sudah dirancang sejak tahun 2014. Veteran Apple yang pernah bekerja di Tesla kembali masuk ke Cupertino untuk mengawasi proyek tersebut dan sampai sekarang proyek mobil Apple sudah berjalan cukup pesat. Tujuan Apple ini berbeda dengan produsen mobil-mobil lainnya karena perusahaan yang didirikan Steve Jobs ini bertujuan untuk mengurangi biaya baterai dan meningkatkan jangkauan kendaraan. Iya, dan sampai saat ini Apple belum menentukan apakah akan menjadi produsen penuh atau meminta bantuan perakit mobil yang sudah ada, dan Apple juga cukup menyediakan sistem setir otonomnya saja. Wah, ini rencana besar ya untuk membuat mobil sendiri, sistemnya sendiri, sampai baterainya juga sendiri. Wah, ini sih head to head ya, nanti kedepannya sama Tesla. Ini menarik ya untuk dilihat seperti apa perkembangannya. Iya, menarik sekali kalau dibandingkan dengan Tesla yang memang produser mobil dari awalnya begitu ya. Nah, beberapa investor Apple ini masih mencermati ide bisnis ini seperti apa, jadi belum terlalu antusias begitu. Misalnya investor Apple dari Gulen Capital Partners ini menilai mungkin sulit bagi Apple untuk memproduksi mobil dalam jumlah besar. Jadi dia lebih menyarankan Apple mengembangkan sistem operasi atau teknologi baterai canggih aja. Nah, nanti untuk mobilnya sendiri bisa kerjasama dengan pabrikan yang sudah berlisensi misalnya Tesla begitu. Soalnya kalau benar-benar mau membuat seperti Tesla membangun mobil itu kan benar-benar bukan bisnis yang instan. Kalau kita mengingat sejarah Tesla berdiri juga jatuh bangunnya ini cukup panjang begitu ya, baru bisa menghasilkan profit itu di tahun 2020 atau 2019 saja begitu. Iya, ada proses, ada perjuangan ya untuk mengambil cuan-cuan dari situ. Nah, sementara menurut salah satu pemegang saham Apple Capital Investment Council, Apple tuh sebenarnya
udah punya pundi-pundi margin yang jauh lebih besar daripada kebanyakan pembuat mobil. Jadi sebenarnya buat apa sih ikut-ikutan bikin mobil kalau memang sudah spesialis nih Apple sendiri di produksi perangkat gadget. Iya betul. Nah tapi kan kita juga perlu tahu ya seperti apa sih sebetulnya target masa depan dari bisnis bagi Apple. Nanti kita saksikan aja seperti apa ke depannya. Tapi ini tentu yang pasti adalah perjuangan ataupun juga rencana yang besar sekali untuk Apple karena dia juga sudah memiliki konsumennya sendiri, begitu sudah besar komunitasnya. Akankah ini akan setia ya kalau misalnya justru beralih ke bisnis lainnya? Jangan-jangan di beberapa tahun ke depan harus dipaksa untuk mengupgrade sistem operasinya lagi begitu ya, seperti yang selama ini sudah dialami oleh pengguna Apple. Nanti chargernya beli sendiri lagi terpisah. Kita tunggu nanti seperti apa ya.